Sebelum kita membaca firman Tuhan pagi ini di dalam Kejadian 41, saya sebagai gembala dan kita semua jemaat Tuhan berterima kasih kepada Ibu Deborah ya dan Bapak Otto yang sudah selama 5 tahun ini mengkoordinir tim multimedia ya. Pelayanan tim multimedia juga merupakan pelayanan seperti seorang gembala menuntun, memimpin jemaat ya, dengan tulisan-tulisan, gambar-gambar sehingga kita tahu apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita katakan, lagu yang harus kita nyanyikan ya kan. Ya. Mohon maaf Pak Otto, Bu Deborah ya, kalau jemaat kadang-kadang ya, kalau tulisan lagu yang seharusnya segera tampil, terlambat tampil, lalu noleh ke belakang, kok telat, gitu ya. Jadi pokoknya kalau tim multimedia salah, noleh ya, kalau benar enggak dipuji ya, oh enggak. Minta maaf ya, enggak ngerti, spontanitas ya. Terima kasih sekali lagi ya. Dan ke depan ya mulai Agustus lah ya, koordinator tim multimedia diserahkan kepada Saudara Yefta yang baju merah ya. Tapi Ibu Deborah dan Bapak Otto kan tetap pelayanan sebagai multimedia ya. Kalau enggak nanti masuk tim pengembalaan. Haleluya, terima kasih. Boleh dong tepuk tangan untuk tim multimedia. Tim multimedia sungguh-sungguh dibutuhkan ya, apalagi semenjak pandemi ya. Mereka sangat kita butuhkan ya. Kita baca Kejadian 41 ayat 40. Sebelumnya saya mau cerita. Beberapa kali saya ikut rapat di gereja Surabaya untuk acara tanggal 17 Agustus untuk acara kaum pria, kaum laki-laki. Yang merasa kaum laki-laki katakan amin. Tanggal 17 Agustus mulai siang sampai jam 9 malam kaum laki-laki GPPS Jawa Timur mengadakan acara seminar dan KKR di GPPS L Battle Surabaya ya. Yang mengadakan adalah kaum laki-laki GPPS Jawa Timur ya. Bapak-bapak, kaum laki-laki, kaum pria yang belum daftar bisa daftar kepada saya atau kepada Pak Hendra ya. Dari gereja kita sudah sekitar 5 orang ya yang sudah daftar ya. Nah, pada waktu rapat itu saya berkenalan dengan ketua panitianya. Beliau ternyata selain melayani Tuhan di gereja juga punya pekerjaan, punya usaha penyewaan truk trailer ya. Yang kalau beli baru itu kira-kira 700 juta ya. Saya ngobrol-ngobrol, jadi saya tangkap salah satu informasi begini ya. Seorang pemilik truk trailer yang membeli truk trailer yang harganya 700 juta, lalu setelah itu mau tidak mau diserahkan ke seorang sopir. Sama-sama katakan sopir. Bukan merendahkan seorang sopir ya, kita butuh seorang sopir. Ya. Saya sendiri sopir. Kalau nganter sekolah, jemput anak sekolah kan sopir kan. Ya. Di rumah ayah, di gereja pendeta. Tapi kalau di jalan sopir ya.
Pak, ya apa wis berserah, wis doa, tak serahkan Tuhan. Sopir truk kendaraan 700 juta lalu diserahkan ke sopir. Kalau terjadi kecelakaan, sopir ngantuk, nabrak, ya bos yang nanggung, masa sopir yang nanggung? Kadang-kadang enggak nyucuk ini apa ya? Enggak seimbang antara pendapatan pengeluaran ya. Urusan ini, urusan itu kadang-kadang ya. Kadang-kadang ada sopir yang enggak ngaku masalah mata ya. Katarak atau rabun gitu ya. Nabrak beberapa orang, nabrak sepeda motor, nabrak mobil. Urusannya panjang ya. Kita baca Kejadian 41 ayat 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Seorang Yusuf dipercaya oleh seorang raja, diberi kuasa. Sama-sama katakan diberi kuasa. Jemaat Tuhan, jangan nunggu doa Tuhan, kapan aku diberi kuasa, kapan aku diberi kepercayaan yang hebat, yang besar, kapan. Ya wis kapan terus. Jangan, sekarang jadilah, maulah, belajarlah, bersiap-siaplah, usahakanlah menjadi orang yang bisa dipercaya. Siap menjadi orang yang diberi kuasa. Kita yang harus mempersiapkan diri. Jangan menunggu terus. Kok lama Tuhan tidak menjawab doaku? Kok lama? Loh, Tuhan mau segera memberi kepercayaan. Kita yang enggak mau diproses, enggak mau dibentuk, yang sering berontak. Kita yang enggak mau belajar, kita yang bermalas-malasan, membuang-buang waktu. Sekali lagi, saya mengundang kaum laki-laki, kaum pria, kaum bapak untuk mengikuti seminar KKR 17 Agustus. Wajib Pak, harus Pak, mutlak Pak. Enggak, kalau enggak ada acara. Saya sibuk Pak, kerja, ya sudah lain waktu. Saya ada acara keluarga Pak, keluarga penting. Oh ya betul, enggak apa-apa. Yang enggak ada acara, daripada nganggur. Bahaya kaum laki-laki kalau nganggur, bisa berbuat dosa. Raja nganggur di atas sotoh rumah, bisa berbuat dosa. Kita kaum laki-laki jangan nganggur ya. Ikut daftar supaya potensi kita kaum pria laki-laki maksimal ya, talenta kemampuan kita bisa nyata gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Laki-laki yang berdampak menjadi berkat di keluarga, di gereja, di kota kita ya. Laki-laki katakan amin. Ya, haleluya. Laki-laki dipulihkan Tuhan, suami-suami, bapak-bapak dipulihkan Tuhan, keluarga dipulihkan Tuhan, gereja dipulihkan Tuhan, kota dipulihkan Tuhan, negeri tercinta Indonesia dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Seorang Yusuf, ya, enggak ujuk-ujuk, enggak tiba-tiba langsung diberi kepercayaan, diberi kuasa oleh seorang raja, tidak. Di rumah bapak, di rumah ayahnya Yusuf dipercaya. Tiap hari menggembalakan kambing domba. Sup, gembalakan kambing domba. Ya bapak. Sup, pastikan aman saudara-saudaramu di padang. Meskipun saudara-saudaranya membenci Yusuf. Ya bapak. Tidak ada. Males, capek, enggak ada. Yang terucap, ya Bapak. Di rumah bos seorang Potifar dipercaya,
Di dalam penjara, Yusuf juga dipercaya. Saya ulang ya, di rumah dipercaya, di rumahnya bos dipercaya. Di dalam penjara masih bisa dipercaya. Kepala penjara menyerahkan tugas-tugasnya yang penting dipercayakan kepada Yusuf, orang tahanan yang difitnah, tidak salah tapi di penjara. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Tetaplah jadi orang benar, tetaplah jadi orang kudus. Karena Tuhan yang membenarkan kita, yang menguduskan kita. Jangan kecewa, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Dimanapun Tuhan percayakan kepada kita, dimanapun, tetaplah jadi orang yang dipercaya. Buang sakit hati, kepahitan. Ini gara-gara si A nih, gara-gara si B nih, aku ngalami masalah ini. Aku dicegal, aku dirugikan. Jangan, tetaplah jadi orang yang dipercaya. Tetaplah jadi orang yang selalu bersyukur. Sama-sama katakan amin. Lagu yang aku mau selalu bersyukur dari Mas Hero. Oke. Mas Hero. Oke. Aku mau selalu, yang refnya tadi, aku mau selalu bersyukur. Aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, sama-sama. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin. Sama-sama katakan Bapak kita setia. Katakan sama-sama Bapakku setia. Iya. Mungkin ada beberapa jemaat masih sulit mengatakan Bapakku setia karena bapak kandungnya enggak setia. Ampuni Bapak jasmani kita ya. Mengampuni sakit. Mendoakan, memberkati orang yang tidak setia, yang menyakiti kita, yang membuat kita hidup, yang membuat hidup kita enggak bahagia, sakit ya, sakit. Sama-sama katakan sakit. Iya, tapi Tuhan suruh kita mengampuni, lepaskan pengampunan ya. Kasih Bapa akan memenuhi kita. Dan Tuhan pakai kita menolong orang-orang, pemuda-pemudi, keluarga-keluarga yang broken, yang bermasalah. Tuhan pakai kita yang pernah mengalaminya. Tuhan memulihkan. Sulit Pak? Ya harus bisa. Harus bisa, pasti bisa bersama Tuhan. Katakan amin. Mengampuni sakit. Mendoakan, memberkati musuh kita sakit. Tapi sakitnya itu menyembuhkan, memulihkan. Betul? Ingat waktu kita luka, obat merah. Atau anak-anak cucu kita ya, obat merah. Sakit, enggak mau. Besok, sakit. Besok, lagi mah. Karena sudah tahu, sakit tapi menyembuhkan. Mengampuni, mengasihi, memberkati musuh, sakit tapi menyembuhkan, memulihkan. Musuh kita juga terluka, sakit. Tuhan pakai kita menolong mereka. Kita sembuh, orang lain sembuh. Kita sembuh, musuh kita sembuh. Katakan amin. Yusuf dipercaya di rumah, di tempat bos, di penjara. Dan Alkitab beberapa kali katakan Tuhan menyertai Yusuf. Ternyata orang yang disertai Tuhan
Ternyata orang yang disertai Tuhan tetap ada masalah ya. Tetap bisa difitnah ya. Tetap bisa dipenjara ya. Tetap bisa terpasung ya. Kayak tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kayak hidup ini tidak bisa berguna ya. Aku mau berguna Pak. Aku mau berdampak Pak. Tapi bukan salahku nih. Tuhan nih kok izinkan. Kenapa aku bisa seperti ini, nggak bisa apa-apa, terpasung, terpenjara, terantai, terikat gini, gara-gara ini, jangan. Tuhan nggak selalu menjawab doa kita loh. Dalam arti Tuhan nggak selalu menjawab doa kita seperti yang kita inginkan, tapi Tuhan menjawab doa kita lebih dari yang kita bayangkan. Apa itu? Tuhan enggak menjawab seperti yang Yusuf inginkan. Tapi Tuhan memberikan dirinya hadir bersama Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf loh. Tuhan bersama Yusuf. Lebih dari yang kita doakan kan. Kita mau lebih jawaban doanya atau yang memberi jawaban doa? Kita lebih ingin berkatnya atau lebih ingin Tuhan yang memberi berkat? Lebih ingin berkatnya atau lebih ingin sumber berkatnya? Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya, sama-sama katakan dapat dipercaya. Sama-sama katakan dapat dipercaya. Katakan sama-sama saya dapat dipercaya. Katakan kanan kiri. Bisa dipercaya Pak, Bu. Bisa dipercaya Mas, Mbak. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Tidak munafik kita ingin seneng lah jadi kaya. Tapi jangan fokusnya ke itu terus. Akhirnya kita mengatakan kapan kaya, kok enggak kaya-kaya ya. Akhirnya kecewa, akhirnya marah. Jangan fokusnya jadilah orang yang dapat dipercaya. Aku harus dipercaya. Dipercaya. Dimanapun, kapanpun. 1 Korintus 4 ayat 1. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Hamba-hamba Kristus. Kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Katakan amin. Hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus. Hamba, sama-sama katakan hamba. Pelayan, hamba, atau bahasa aslinya budak yang tidak pernah berkata tidak. Apa kata Tuhan? Ya. Apa kata Tuhan? Ya. Tidak berpikir Tuhan ini, Tuhan apa ini? Aku terus yang disuruh. Aku nih capek, aku nih repot. Kok aku terus? Kok enggak itu? Kok enggak ini? Kok aku? Kerjaan aku. Pak, Bu, kok kalau dikasih kepercayaan, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, kok sering jawab gitu ya? Kok aku gitu ya? Kok enggak waktu diberkati, dikasih uang, naik jabatan, kok enggak pernah protes? Kok aku sih Tuhan? Kok enggak pernah ya? Yang mengerti katakan amin. Dipercaya banyak berkat. Banyak dipercaya, banyak berkat. Hamba-hamba Kristus. Bukan beban. Bukan marah.
Bukan berkata, kok repot, kok ngerepoti, kok aku terus, enggak ya. Suatu kepercayaan. Terima kasih Tuhan, aku jadi hamba yang berguna, aku dipercaya, siap laksanakan. Sekali lagi saya jujur ya. Di telepon, Pak Modi ikut bergabung dalam kepanitiaan kaum laki-laki GPPS Jawa Timur. Minta tolong Pak Modi koordinator tim doa. Jujur ya, aduh maaf jangan saya. Waduh ini hamba yang tidak taat ini. Repot saya ini. Loh Pak Modi semua ini repot ya. Wah, saya belajar tim dari gereja El Bethel. Mayoritas ketika dipercaya ini. Siap laksanakan. Saya langsung tertempelak. Siap laksanakan. Siap. Iya. Gitu. Wah, saya kalah. Ya udah saya mau sedia. Nuruti repot, semua repot. Pantesan ya, sebagian anak buah saya kurang taat ya. Siap Pak Gembala. Sebagian enggak seperti itu ya. Ya karena saya sendiri kurang taat. Apa yang ditabur, dituai. Yang mengerti katakan amin. Memang paling enak itu cerita kesalahan sendiri. Enggak ada yang protes. Ya. Kalau cerita kesalahan jemaat, nanti minggu depan enggak datang. Tapi bersyukur dinyatakan kesalahan. Firman Tuhan menyatakan kesalahan supaya bertobat. Senang enggak bertobat? Harus senang ya, berubah, bertumbuh, semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Itu kan tujuan kita, katakan amin. Iya. Hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Pertanyaan, siapakah yang percaya Tuhan? Saya, amin. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang dipercaya Tuhan? Manusia percaya Tuhan. Wajar, harus dong. Kalau nggak percaya Tuhan, percaya siapa? Tapi Tuhan percaya sama kita. Nak, aku percaya kepadamu nak. Kamu bisa nak. Maju nak. Nak, kamu anakku nak. Nak, kamu anakku nak. Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Kita adalah anak raja segala raja. Bapak kita raja segala bangsa. Memberi kepercayaan kepada kita. Semangat. Pasti bisa. Lakukan selangkah demi selangkah. Tuhan nanti tambah-tambahkan. Katakan amin. Maju dulu, melangkah dulu. Jangan takut gagal. Aku gagal. Aku malu kalau gagal. Gagal itu kesuksesan yang tertunda. Kapan suksesnya kalau enggak melangkah, belajar. Kapan bisa lari kalau enggak mau belajar jalan? Enggak apa-apa jatuh, bangun lagi, bangun lagi. Terima kasih orang tua yang setia mengantar anak-anak selama minggu latihan ya. Beberapa waktu ini latihan dan nanti 10:30 akan ada ibadah disertai wisuda anak-anak ya. Sudah belajar Alkitab sekian lama ya. Jangan lupa ya. Papa mama, mak engkong yang anak-anaknya, cucu-cucunya sekolah minggu ikut hadir ya, ibadah yang sesi ketiga ya. Anak cucu kita senang kalau orang tua, mak engkong, kakek nenek ikut hadir, datang menyaksikan. Senang. Nuruti repot-repot. Penting ini anak cucu kita. Anak cucu kita itu juga benda atau harta, kok benda? Ya benda hidup. Harta yang dipercayakan, yang dititipkan kepada kita.
tadi truk trailer kira-kira berapa? 700 juta. Kalau dirupiahkan anak cucu kita harganya berapa? Ingat cucu kita, anak kita Clean almarhum ya. Habis berapa 1 miliar lebih kira-kira ya Bu Yani kira-kira. Ini sekarang adiknya sakit jantung, masalah jantung, masih bayi, masalah jantung ya. Di ruang ICU. Di ruang apa? Dia terus ngomong enggak tahu itu berapa biayanya itu. Mahal loh ya, anak cucu kita ya. Mahal, tak ternilai. Itu dititipkan kepada kita, dipercayakan kepada kita. Jaga baik-baik, temani baik-baik, dampingi baik-baik ya. Jangan terus repot ya. Bekerja termasuk pendeta melayani. Beberapa waktu ini saya sedang belajar seorang hamba Tuhan yang setahun itu bisa naik pesawat itu 130 kali dalam setahun. Kalau dirupiahkan itu dapat persembahan kasih kira-kira setahun itu antara 600 sampai 800 juta. Tapi dia mohon izin untuk off dulu pelayanan. Dia fokus ke anaknya, menemani anaknya, mendampingi anaknya, main pingpong sama-sama anaknya, jalan-jalan sama anaknya. Karena anaknya menyatakan diri, aku ateis. Bayangkan, pendeta, hamba Tuhan punya anak ateis. Pelayanan, tidak ada waktu untuk anak. Kurang waktu, sangat kurang waktu untuk anak. Pekerjaan hilang bisa dicari, pelayanan hilang bisa dicari. Kalau anak hilang, mau cari di mana? Rela tinggalkan sekitar 800 juta per tahun demi mendampingi anaknya. Karena setelah diselidiki, didampingi psikolog, psikiater, tidak hanya menyatakan ateis, tapi juga kecanduan game, kecanduan pornografi. Jadi belum tentu ya, salahnya anak ya. Tidak boleh langsung, kamu itu anak apa kamu kok kecanduan game, kecanduan pornografi, mau jadi apa kamu? Dimarahi, dihakimi. Belum tentu salahnya anak ya. Ternyata setelah diselidiki, pelajari, kebutuhan terbesar anak ini adalah bersama papa hadir dalam hidupnya. Bukan cuma uangnya. Dinglencerno ke luar negeri, diajak jalan-jalan ke luar negeri. Bukan itu yang utama. Seneng iya, tapi enggak bahagia. Enggak butuh uangnya, enggak butuh jalan-jalannya, butuh bapak. Jadi pelajaran buat kita semua jangan sampai terlambat, ya. Dijadwal, atur waktu. Waktu untuk anak, waktu untuk cucu. Servis mobil aja dijadwal kok. Kapan waktunya ganti oli, kapan waktunya tune up. Anak cucu kita lebih mahal daripada mobil. Yang mengerti katakan mengerti. Oh, enggak biasa kata ngomong mengerti, amin. Yang mengerti katakan amin. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Anak yang mengatakan ateis sudah berubah. Ikut papanya kemana-mana. Pelayanan. Memberitakan firman Tuhan. Porsi seorang bapak, porsi seorang anak. Menolong keluarga-keluarga. Ya. Beliau dan anaknya waktu itu memberkati kami keluarga Sekolah Pelangi Kristus waktu itu ya. Perkataan yang cukup menyembuhkan, memulihkan anak yang kecanduan game, kecanduan pornografi ini apa?
papanya berkata begini, "Nak, kamu Kristen enggak Kristen, kamu ateis atau Kristen, kamu tetap anakku, Nak. Kamu sekolahmu pinter, lulus, enggak lulus, kamu tetap anakku, Nak." Wow. Oh, jadi papa sekarang enggak marah lagi kalau aku enggak ke gereja. Enggak kecewa, ya kecewa sih. Cuma tetap kamu anakku, Nak. Bapak Ibu gitu ya. Jangan, kalau kamu nilaimu 5, kamu bukan anakku. Kalau nilai 9, 100, 10, 100, kamu anakku. Jangan ya. Kalau kamu sukses kaya raya, kamu baru anak bapak, anak papa. Kalau enggak kaya, bukan anak papa gitu. Jangan ya. Niru Alkitab berkata apa? Engkau anak yang kukasih, kepadamu lah aku berkenan. Katakan amin. 1 Petrus 5 ayat 5. Jadi anak yang tadi itu yang saya katakan nyaris enggak lulus sekolah loh. Tapi karena cinta dari papa sudah penuh, bisa sekolah ke Amerika loh. S2 ya. Bisa 3 bahasa, bisa 5 bahasa loh. Jadi anak cucu kita kalau cintanya penuh dari papa mama, itu bisa maksimal loh. Satu Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang mau rendah hati katakan amin. Iya. Membunuh dosa ya. Berzina dosa ya. Mencuri dosa ya. Sombong juga berdosa loh. Tuhan membenci orang sombong ya. Tunduk. Taat pada otoritas. Jadi orang yang bisa dipercaya. Jadi anak-anak yang bisa dipercaya. Anak-anak dengar baik-baik. Lepas dari segala kekurangan orang tua kita. Sekali lagi, ampuni orang tua kita. Terima orang tua kita apa adanya. Kita anak-anak nanti jadi orang tua. Anak-anak kalau tidak mengampuni orang tua, tidak menerima orang tua apa adanya, nanti kalau jadi orang tua sama, nanti mirip sama orang tua kita. Gagal jadi orang tua. Kalau mendoakan orang tua, menghormati orang tua, menerima orang tua kita apa adanya, mengampuni orang tua kita apa adanya, kita nanti menjadi orang tua yang lebih sukses, lebih berhasil. Akan menurunkan keturunan ilahi yang dipakai Tuhan, yang perkasa di muka bumi ini. Katakan amin. Nuruti, mengkambing hitamkan orang tua, tidak habis-habis, terus turun-temurun nanti. Berantakan terus rumah tangga, keluarga. Harus diputuskan rantai kutuk. Dengan melepaskan. Mengeluarkan kasih Tuhan, pengampunan. Perlu rendah hati. Ya Tuhan, aku mau. Roh Kudus tolong aku. Sulit, berat bagi aku. Tapi harus bisa. Bersama Tuhan kita bisa. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang jadi Tuhan itu kita atau Tuhan? Kalau Tuhan yang jadi Tuhan, kita di bawah otoritas Tuhan, tunduklah.
taatlah. Pengangkatan itu, peninggian itu dari Tuhan. Pengangkatan, peninggian itu dari Tuhan. Tuhan sumber berkat. Tuhan sumber berkat, Pak, Bu. Boleh nggak tiap pagi? Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan minta berkat. Boleh? Boleh, tapi jangan terus minta berkat. Nurut enggak mau, minta berkat Tuhan. Nurut enggak mau, minta berkat Tuhan. Tunduk enggak mau. Nanti dicewer sama malaikat nanti. Enggak malu kamu, enggak sungkan kamu. Minta tapi enggak nurut. Satu Petrus 5 ayat 12. Dengan perantaraan Silvanus, 2 ayat lagi ya. Yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai. Aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Silvanus siapa? Seorang seperti kita, manusia biasa. Bisa dipercaya. Mau rendah hati. Ya, terakhir. Lukas 16 ayat 10. Nah, ini baca sama-sama yuk. Lukas 16 ayat 10. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam. Lagi ya, sekali lagi ya. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Sama-sama katakan amin. Kerja tukang kayu disyukuri. 5 roti, 2 ikan. Ini apa ini? Tidak cukup ini. Disyukuri. Punya 12 murid. Disyukuri. Belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan buru-buru langsung mau besar. Semua dari yang kecil. Uang kecil disyukuri. Pekerjaan kecil disyukuri. Tanggung jawab kecil disyukuri. Anak-anak kecil disyukuri. Pekerjaan kecil yang sepele di rumah disyukuri. Perkara-perkara sehari-hari yang kecil, yang sepele, yang tidak dipuji-puji orang. Setia, tekun, tanggung jawab. Nanti perkara-perkara rohani, karunia-karunia rohani dari Roh Kudus akan dipercayakan kepada kita. Yang kelihatan setia, tekun, tanggung jawab, bisa dipercaya. Yang kelihatan nanti perkara-perkara yang tidak kelihatan, yang rohani dipercayakan kepada kita. Sama-sama katakan amin. Yuk nyanyi lagi. Ku mau selalu bersyukur. Nanti setelah doa berkat, mohon tunggu sebentar jemaat. Saya ada pengumuman untuk semua anggota jemaat ya. Hanya 3 hal gitu ya. Yuk. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur.
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih, kami mau setia. Roh Kudus menolong kami semua jadi orang-orang yang setia, tekun, sabar, terus menjadi orang yang bisa dipercaya, bisa dipercaya, bisa dipercaya. Dimanapun mata Tuhan melihat, Tuhan Kau Allah yang maha tahu. Haleluya, Kau penolong kami. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada seluruh jemaat Tuhan menghadapi perkara-perkara yang sulit, menghadapi masalah yang besar. Roh Kudus memberikan penghiburan, kekuatan, penghiburan, kekuatan, kepribadian yang baik, mental yang kuat, mental baja. Haleluya, haleluya. Tahan dalam penderitaan, kuat dalam penderitaan, bertahan kuat dalam aniaya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Kau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau bersama-sama kami meskipun dalam penjara. Kau bersama-sama kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Oh haleluya, Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Kasih Tuhan yang besar memberikan kami kekuatan. Haleluya, terima kasih. Nama Tuhan dipermuliakan, dipuji-puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami mau pulang kembali ke tempat kami masing-masing dengan terus yakin menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perkara rohani jasmani, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mungkin gak usah direkam ya. Tentang ini daripada pertanyaan-tanya.